Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang dulunya kelas 7, sekarang kelas 8. Tentunya kalian gembira sudah naik kelas ke kelas 8. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah tetap bersemangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Rini Herlianti, mengajar mata pelajaran PPKN kelas 8 dari kelas 8A sampai 8E. Anak-anakku, marilah sebelum materi saya paparkan, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, selamat belajar di rumah. Corona memang sedang mengancam kita, tetapi kita tidak perlu panik. Asal kita tetap di rumah, terapkan pola hidup bersih dan sehat. Jaga imun, pakai masker, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Istiqomah dan beribadah dan berdoa. Insya Allah kita selalu sehat dan wabah corona segera berakhir. Dalam kegiatan belajar mengajar, untuk sementara anak-anakku, kita masih secara daring dan tetap belajar di rumah. Berikutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 8. 1. Guru memberikan materi untuk dipelajari. 2. Memberikan tugas berupa soal untuk dikerjakan. Yang ketiga, mengabsen dengan cara siswa mengirimkan pekerjaan yang diberikan guru tersebut kepada guru mata pelajaran. Yang keempat, mengevaluasi. Yang kelima, memberikan remedi apabila nilainya belum memenuhi KKM. Untuk KKM PPKN adalah 75. Yang keenam adalah memberikan pengayaan apabila nilainya sudah memenuhi KKM. Yang ketujuh, nanti akan diadakan PTS atau penilaian tengah semester. Yang kedelapan, selanjutnya kalau materi semua sudah selesai, kemudian akan diadakan PAS atau penilaian akhir semester. Adapun garis besar materi PPKN yang akan dibahas selama 1 semester. Tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 2. Mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan nasional. 4. Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Adapun langkah-langkah pembelajaran jarak jauh. 1. Memahami materi yang ditayangkan dalam bentuk gambar atau video. Jadi nanti guru memberikan materi kepada anak-anak untuk dipelajari dan dipahami. Yang kedua, setelah memahami materi yang ditayangkan, diharapkan kalian bisa menjelaskan. Sekarang kita menginjak kepada materi. Materi bab 1. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila yang meliputi A.
Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Materi yang kedua, bab 2. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang ketiga, bab 3. Memaknai peraturan perundang-undangan yang meliputi A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. C. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak-anakku, jadi untuk materi PPKN 1 semester itu ada 3 bab. Kemudian, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam mata pelajaran PPKN adalah 1. Dalam mengerjakan tugas harus tepat waktu. 2. Jika sudah dimungkinkan untuk tatap muka, maka siswa harus menyediakan 2 buku tulis yang tujuannya 1. Buku 1 untuk catatan, buku yang satunya lagi untuk mengerjakan tugas. Demikianlah anak-anakku yang dapat saya sampaikan untuk perkenalan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.